Halo semuanya, saya dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas tentang dualitas dan metode simpleks dual. Pengertian primal dual. Baik dari sudut pandang teori maupun praktik, teori dualitas merupakan salah satu konsep yang sangat penting dan menarik dalam linear programming. Istilah dualitas menunjuk pada kenyataan bahwa setiap linear programming terdiri dari dua bentuk. Bentuk pertama atau bentuk asli dinamakan primal, sementara bentuk yang kedua yang berhubungan dinamakan dual. Demikian sehingga suatu solusi terhadap linear programming yang asli juga memberikan solusi pada bentuk dualnya. Jadi, jika suatu linear programming diselesaikan dengan metode simpleks, sesungguhnya diperoleh penyelesaian untuk dua masalah linear programming, yaitu primal dan dual. Ketentuan bentuk primal dual. Bentuk primal dual. Pada bentuk primal, umumnya notasi fungsi tujuan adalah Z. Pada bentuk dual, umumnya notasi fungsi tujuan adalah W. Pada bentuk primal, umumnya notasi variabel keputusan dalam bentuk X. Pada bentuk dual, umumnya notasi variabel keputusan dalam bentuk Y. Yang ketiga, unsur koefisien matriks pembatas pada bentuk primal. Maka pada bentuk dual, transpos koefisien matriks pembatas. Yang keempat, vektor ruas kanan pada kendala pada bentuk primal. Pada bentuk dual, koefisien fungsi tujuan. Koefisien fungsi tujuan pada bentuk primal, maka pada bentuk dual, vektor ruas kanan pada kendala. Pembatas ke I berupa sama dengan pada bentuk primal, maka YI tidak terbatas dalam tanda pada bentuk dual. XJ tidak terbatas dalam tanda pada bentuk primal, maka pada pembatas ke J berupa sama dengan pada bentuk dual. Fungsi tujuan berbentuk maksimasi dan fungsi tujuan berbentuk minimasi. Fungsi tujuan berbentuk maksimasi maupun minimasi, pembedanya hanya terletak pada fungsi tujuan yang pertama, yaitu pada bentuk primal, fungsi tujuan berbentuk maksimasi, maka pada bentuk dual fungsi tujuannya berbentuk minimasi. Lalu, pada bentuk primal fungsi tujuan berbentuk minimasi, maka pada bentuk dual fungsi tujuan berbentuk maksimasi. Hubungan persoalan primal dan dual. Koefisien fungsi tujuan primal menjadi konstanta ruas kanan persoalan dual, sedangkan konstanta ruas kanan primal menjadi koefisien fungsi tujuan bagi dual. Yang kedua, untuk setiap pembatas primal ada satu variabel dual, dan untuk setiap variabel primal ada satu pembatas dual. Yang ketiga, setiap variabel primal berkorespondensi dengan pembatas dual, dan setiap pembatas primal berkorespondensi dengan variabel dual. Yang keempat, fungsi tujuan berubah bentuk, yaitu maksimasi menjadi minimasi, dan sebaliknya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal bentuk primal menjadi bentuk dual. Dapat kita lihat pada contoh soal ini, pada bentuk primal dia ada sebuah maksimum. Maka pada bentuk dual dia menjadi minimum. Pada fungsi tujuan bentuk primal dia bernotasi Z, maka pada bentuk dual dia bernotasi W. Pada bentuk primal dia menggunakan variabel X, maka pada bentuk dual dia menggunakan variabel Y. Pada bentuk primal, kita dapat melihat fungsi tujuan 5x1 ditambah 8x2 ditambah 6x3. Maka pada bentuk dual, dia menjadi nilai sebelah kanan fungsi kendala. Pada bentuk primal, nilai sebelah kanan fungsi kendala 80 dan 108 menjadi fungsi tujuan pada bentuk dual. Pada bentuk primal, kita dapat melihat 4x1 ditambah 8x2 ditambah 5x3 dan 9x1 ditambah 6x2 ditambah 8x3. Kita dapat membuat dia menjadi sebuah matriks. Matriks 4, 8, 5, 9,
6, 8. Maka pada bentuk dual kita akan mentranspos matriks ini menjadi matriks 4, 9, 8, 6, 5, 8. Dapat kita lihat di sini. Jadi 4Y1 ditambah 9Y2, 8Y1 ditambah 6Y2, dan 5Y1 ditambah 8Y2. Dan yang terakhir, kita dapat mengubah tanda pada bentuk primal yaitu kecil sama dengan menjadi besar sama dengan pada bentuk dual. Di sini saya akan menggunakan metode simplex Big M. Lalu pada penyelesaian bentuk primal, kita bentuk dia menjadi bentuk standar seperti ini. Penambahan select S1 dan S2. Selanjutnya kita akan membuat tabel simplex. Terdapat iterasi pertama B, S1, S2, Z, CB, XB, CJ, ZJ, ZJ dikurang CJ, dan indeks. Kita memasukkan nilai koefisiennya, ada 0, 0 pada S1 dan S2, XB 80 dan 108 itu nilai sebelah kanan, CJ itu fungsi tujuan 58600, lalu kita masukkan angka-angka pada X1, X2, X3, S1, S2. Lalu kita mulai perhitungan pada ZJ. Di sini kenapa 0? Dikarenakan 0 dikali 4 ditambah 0 dikali 9. Itu 0. Di sini juga begitu, 0 dikali 8 ditambah 0 dikali 6. Itu 0. Begitu seterusnya. Lalu kita ke perhitungan ZJ dikurang CJ. Itu 0 dikurang 5 minus 5. Selanjutnya 0 dikurang 8 minus 8 dan selanjutnya. Seperti itu juga cara perhitungannya. Di sini kita akan menentukan pivot dan kolom kunci. Cara pertama itu adalah pada ZJ dikurang CJ, kita dapat melihat nilai negatif terbesar, yaitu terdapat pada X2. Selanjutnya, X2, XB akan dibagi dengan X2 untuk mendapatkan sebuah indeks. 80 dibagi 8, 10, 108 dibagi 6, 18. Lalu pada indeks, kita dapat melihat nilai paling terkecil yaitu 10 terletak pada kolom S1. Maka di iterasi kedua nanti kita mengubah S1 menjadi X2. Selanjutnya di sini terdapat Z sama dengan 0. Itu cara perhitungannya, 0 dikali 80 ditambah 0 dikali 108, yaitu 0. Selanjutnya kita ke iterasi kedua. Di iterasi kedua telah diubah S1 menjadi X2. CB-nya bernilai 8, dapatnya dari sini. Selanjutnya kita melakukan perhitungan seperti sebelumnya. Dan pada iterasi kedua kita mendapat Z sama dengan 80. 8 dikali 10 ditambah 0 dikali 48. Sama dengan 80. Pada iterasi kedua, kita dapat melihat pada kolom ZJ dikurang CJ masih terdapat nilai negatif. Di sini terdapat dua nilai negatif yang sama, maka kita dapat memilih salah satunya. Maka karena di sini masih bernilai negatif, maka kita melakukan perhitungan untuk iterasi ketiga. Dan di iterasi kedua, kita mendapatkan pivotnya 6. Dengan mengubah S2 menjadi X1 pada iterasi ketiga. X1 bernilai 5 dari sini. Selanjutnya kita menghitung perhitungan seperti sebelumnya. Kita mendapat Z sama dengan 88. 8 kali 6 ditambah 5 dikali 8 sama dengan 88. Pada iterasi ketiga, kita dapat melihat pada kolom ZJ dikurang CJ masih terdapat negatif pada X3. Maka kita melakukan perhitungan pada iterasi keempat. Pada iterasi keempat, dapat kita lihat ZJ dikurang CJ
itu sudah positif semua. Maka setelah saya melakukan perhitungan, didapatlah Z sama dengan 1552 per 17. Dengan X2 sama dengan 50 per 17. Dan X3 adalah 192 per 17. Selanjutnya kita ke bentuk dual minimum. Pada bentuk standarnya, kita ubah menjadi seperti ini. Lalu kita memasukkan ke tabel simplex dengan iterasi pertama seperti ini. Namun pada WJ dikurangi CJ, untuk mengambil pivot dan kolom kunci, kita dapat menentukan dari M positif terbesar. Di sini terdapat 23M dikurang 108 adalah positif M terbesar, terletak pada Y2. Maka A1 menjadi Y2 pada iterasi kedua. Pada iterasi kedua, kita telah mengubah tadi A1 menjadi Y2, lalu kita melakukan perhitungan seperti sebelumnya. Di sini pada WJ dikurang CJ kita dapat melihat nilai M terbesar itu terletak pada 61M per 9 dikurang 32. Maka ini menjadi pivot dan kolom kuncinya. Maka kita melakukan perhitungan pada iterasi ketiga karena masih terdapat positif M pada tabel WJ dikurang CJ. Pada iterasi kedua, kita mengubah A2 menjadi Y1. Di iterasi ketiga, A2 menjadi Y1. Pada iterasi ketiga, pada tabel WJ dikurang CJ, itu masih terdapat M positif. Lalu kita mencari nilai M positif terbesar, yaitu pada 17 per 24 M dikurang 8. Itu pada S1. Lalu kita melakukan perhitungan untuk mencari pivot dan kolom kunci, yaitu dengan mengubah A3 menjadi S1 pada iterasi selanjutnya, yaitu iterasi keempat. Kita mendapat WJ dikurang CJ, kita dapat melihat sudah tidak ada lagi yang bernilai M, maka W-nya kita dapat 1552 per 17 dengan Y1 14 per 17 dan Y2 4 per 17.